Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Luar biasa sekali pagi ini. Suasananya sejuk, terus pemandangannya indah. Pagi hari ini teman-teman, kita tim ngopi-ngopi akan memberikan rekomendasi akan sharing dan memberikan rekomendasi film yang sangat bagus sekali teman-teman, dan tidak akan pernah rugi untuk ditonton. Ini keren banget filmnya. Film ini berjudul The Count of Monte Cristo. Saya dapat rekomendasi film ini dari teman saya. Akhirnya saya tonton dan luar biasa sekali. Film ini diproduksi pada tahun 2002 dan ini diadopsi dari buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh Alexander Dumas. Film ini cukup panjang teman-teman, tapi jangan khawatir, teman-teman tidak akan bosan saat menonton film ini. Teman-teman akan diajak secara eksplisit untuk memasuki dunia si Edmond Dantes ini. Si Edmond Dantes adalah aktor utama dari film ini, dan film ini sebenarnya bercerita tentang seorang pekerja kapal, seorang miskin yang bekerja di suatu kapal, tapi Edmond Dantes ini adalah seorang pekerja keras. Singkat kata, oleh karena pekerjaannya yang bagus, Edmond Dantes dipercaya oleh si pemilik kapal dan diangkat, begitu kan, jabatannya diangkat. Naas sekali, Edmond Dantes punya teman yang namanya Fernand Mondego. Fernand Mondego adalah teman dekatnya Edmond Dantes, dan ternyata dia iri teman-teman. Ini mungkin sering terjadi di lingkungan kita ketika kita punya teman dekat dan pemikirannya kurang ini dengan kita, tidak sama, tidak satu hati dengan kita. Ketika kita mendapatkan pencapaian mungkin ada rasa iri mungkin, dan itu yang direpresentasikan oleh film itu. Alhasil ketika Edmond Dantes sudah bagus, Edmond Dantes masih pulang ke keluarga dengan ekspedisi yang akan jauh lebih bagus lagi. Ternyata Edmond Dantes dijebak oleh Fernand Mondego tadi, oleh temannya sendiri. Dan Edmond Dantes masuk penjara karena dia dapat fitnah yang punya nilai pidana oleh Fernand Mondego ini, sehingga semua yang dimiliki oleh Edmond Dantes hancur teman-teman. Pekerjaan yang bagus hancur, asmara hancur. Yang dalam setting film ini Edmond Dantes sudah merencanakan pernikahan dengan kekasihnya. Dan mengerikannya lagi teman-teman, ternyata dalam kondisi Edmond Dantes sudah dipenjara seperti itu, ternyata Fernand Mondego ini merebut si kekasih Edmond Dantes. Ini yang membuat film ini semakin dramatis begitu, karena sebenarnya meskipun film ini lumayan drama tapi bagaimana film ini dibuat dengan sedemikian rupa sehingga terkesan sangat nyata sekali teman-teman, sangat nyata sekali. Dan di scene selanjutnya kita sering dibawa pada kondisi Edmond Dantes yang sebenarnya merasa dia tidak bersalah, karena memang kasus yang dituduhkan kepada Edmond Dantes adalah kasus kasus jebakan begitu, kasus fitnah begitu teman-teman. Edmond Dantes dalam setting ini dimasukkan karena Edmond Dantes difitnah mendukung pemberontakan begitu yang anti nasional. Dia dihukum di penjara, salah satu penjara yang paling kejam di Prancis, di suatu pulau begitu teman-teman. Yang paling menarik dari film ini adalah perjalanan Edmond Dantes selama di penjara. Seperti mungkin pada umumnya ini menjadi mengerikan sekali ketika dalam film ini ditunjukkan konflik-konflik batin antara Edmond Dantes dengan dirinya sendiri. Pada awal-awal Edmond Dantes ingin bunuh diri, terus sudah putus asa dan lain sebagainya, tapi mungkin karena ada secercah harapan yang membuat Edmond Dantes itu masih mau bertahan begitu. Dan terus dia akhirnya ketemu dengan seseorang yang sebenarnya orang ini berencana kabur. Orang ini adalah
seorang penasehat hukum, seorang yang punya keahlian di bidang aristokrasi, seorang yang punya keahlian di bidang bahasa, seorang yang punya keahlian di bidang keuangan, dan orang ini punya kekayaan, teman-teman, kekayaan yang dia pendam selama dia di penjara. Alhasil Edmond Dantes belajar banyak dari orang ini, dari tokoh ini. Edmond Dantes mempelajari semua hal yang dia rasa akan sangat berguna di masa depannya, seperti bela diri, bahasa, keuangan, belajar berhitung, dan lain sebagainya. Semua ilmu dari orang tua ini dipelajari oleh Edmond Dantes. Inilah yang menjadi esensi, yang menjadi poin dari daya tarik film ini. Alhasil setting film ini mengarah pada kondisi di mana Edmond Dantes mulai berpikir untuk balas dendam, teman-teman. Berpikir untuk balas dendam, dan cara terbaik untuk balas dendam adalah lolos dari penjara ini. Dia mulai berpikir dengan kemampuannya berbahasa, berhitung, bela diri, dan lainnya. Dia kombinasikan dengan semaksimal mungkin sampai dia tahu cara untuk meloloskan diri. Dia berupaya meloloskan diri dengan si orang tua ini, tapi naas sekali orang tua yang menjadi gurunya, yang sudah dianggap sebagai gurunya ini tidak lolos, teman-teman, oleh karena keterbatasan fisik. Sehingga Edmond Dantes pada setting itu akhirnya dia lolos, dan dia dapat menerapkan semua pemahaman yang sudah dia pelajari bertahun-tahun di penjara ini. Dalam penjara Edmond Dantes tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Kalau tidak salah itu di penjara selama 24 tahun, sampai ketika dia keluar sudah sama sekali lupa, tidak ada yang mengenalinya. Dan film ini sebenarnya ketegangannya baru dimulai. Kalau tadi film ini penuh inspirasi, sekarang film ini penuh dengan kebencian, begitu. Bagaimana Edmond Dantes ini sama sekali tidak berkompromi. Edmond Dantes bagaimanapun harus melaksanakan balas dendamnya. Edmond Dantes tidak mau kalah dengan rasa kasihan di film ini. Edmond Dantes sangat-sangat rasional. Dia tahu kepada siapa dia punya dendam, dan dia mulai menyusun rencana untuk melancarkan dendamnya tersebut. Dan baguslah di film itu Edmond Dantes dapat melaksanakan dendamnya dan menjadi salah seorang terkaya, ya, atau seorang terpandang di sana dengan sangat clear, teman-teman. Yang menjadi menarik dari film ini, kalau kita lihat secara keseluruhan, adalah ini berkisah tentang seorang yang bukan siapa-siapa, seorang yang hanya mengandalkan kerja keras, begitu, teman-teman. Seorang yang mengandalkan kejujuran, dan di tengah-tengah perjalanan ada masalah yang begitu beratnya dan lain sebagainya. Dan orang yang punya karakter seperti ini tidak menyerah, pantang menyerah, dan dia menjadi orang yang sangat-sangat sukses. Dan bukan hanya itu, dia menjadi orang-orang yang punya kontrol diri, tetap bisa memelihara integritas, gitu ya, dan menjadi orang yang sangat-sangat bangga, yang sangat-sangat dibanggakan, begitu. Mungkin itu terlalu singkat untuk film sebagus The Count of Monte Cristo, sehingga saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton sendiri film ini. Kalaupun sempat, teman-teman baca sekalian dengan bukunya. Ini film yang sangat recommended sekali. Mungkin itu saja sharing dari tim Ngopi Ngopi kali ini. Selamat menonton, teman-teman. Terima kasih.